Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan-Nya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, segenap hidupku untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Selamanya ku hidup, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya.
selamanya menyembahmu. Haleluya. Biar pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan, untuk hidup sebagai penyembah-penyembah-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua mendapat belajar dan peroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bapak Ibu, dalam perikop ini, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus untuk memperhatikan ketertiban di dalam beribadah. Karena kala itu jemaat Korintus sedang menghadapi masalah-masalah khususnya mengenai kekacauan dalam pertemuan jemaat. Itu ada di ayat sebelumnya ya, ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya. Oleh sebab itu, dengan tegas Rasul Paulus di perikop yang baru saja kita baca mengatur ya sedemikian rupa bagaimana ibadah itu dapat berlangsung dengan baik. Mengatur berkaitan dengan penggunaan karunia roh yang kerap keliru di antara anggota jemaat. Karena mereka kerap kali memakai karunia-karunia roh untuk menyenangkan diri dan menyombongkan pribadi, tetapi tidak membangun jemaat. Semua karunia roh dan aktivitas dalam pertemuan jemaat harus dipergunakan untuk membangun jemaat.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa mengontrol dirinya, bukan asik sendiri. Ia lebih mementingkan orang lain. Karena itulah hakikatnya kenapa di pasal sebelumnya Rasul Paulus berbicara tentang kasih. Karena kasihlah yang membuat karunia-karunia itu berarti dalam membangun tubuh Kristus, memperhatikan sesama. Paulus mengatur secara teknis pemanfaatan karunia dalam ibadah. Untuk menggunakan bahasa roh, bahasa lidah, ia mengatur sehingga ada ketertiban dalam ibadah. Bahasa lidah diperbolehkan dalam ibadah 2 atau 3 orang, dan harus ada yang mendapat karunia untuk menafsirkannya. Bila tidak, maka digunakan secara pribadi saja. Saya menafsirkannya secara sendiri, tidak keras-keras, dan untuk membangun diri. Juga ia mengatur penggunaan karunia bernubuat. Demi ketertiban, nubuat harus disampaikan secara bergantian, sehingga yang lain bisa mendengar dan saling belajar bertumbuh iman bersama. Sekali lagi, Paulus sama sekali tidak melarang seseorang memiliki dan menggunakan karunia roh yang ada padanya. Yang ia lakukan adalah mengatur agar tepat digunakan bagi kepentingan membangun tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Sebab tujuan karunia roh diberikan adalah untuk membangun jemaat. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita juga menangkap pesan ini bila kita dalam pertemuan, perkumpulan ibadah kita laksanakan dengan teratur, dengan tertib, tanpa menghilangkan esensi kebebasan Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kita, dan sehingga semua dapat bertumbuh bersama. Kita harus beribadah dengan sopan dan teratur sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bangun dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan biar kami hidup teratur di dalam Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini memberkati kami. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami harus mengatur sedemikian rupa karunia-karunia yang Kau berikan kepada umat-Mu, kami gunakan secara teratur, saling membangun satu dengan yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga dapat mengatur diri sedemikian rupa untuk nama Tuhan dapat dimuliakan. Satu hal kami dapat dari kebenaran firman hari ini, segala karunia, kemampuan diberikan Tuhan bukan untuk diri sendiri. Terlebih sejak kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala karunia, kemampuan kami persembahkan bagi Kristus, bagi Tuhan. Dan kami pakai untuk membangun tubuh Kristus, gereja-Mu, sesama kami, dan supaya kami bertumbuh dalam iman percaya, sehingga hidup kami berbuah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini secara khusus berdoa bagi umat Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami bersyukur untuk Ibu Lydia Nelly Kenny yang anaknya telah disembuhkan dan telah berada di rumah kembali setelah perawatan. Tuhan sempurnakan kesehatannya. Tuhan juga berkati mama papanya yang terpapar COVID sehat kembali oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Firman yang terus sedang terapi untuk saraf-sarafnya supaya dapat normal kembali pasca serangan struknya. Dia sehat kembali oleh pertolongan dan bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Pak Firman dipulihkan dan kuat kembali sehingga dapat bekerja dengan baik
dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah bersama. Kami juga berdoa untuk pergumulan daripada jemaat Tuhan. Pergumulan usaha pekerjaan, Tuhan Kau tolong bukakan jalan. Tuhan berkati supaya usaha pekerjaan daripada umat-Mu dilancarkan segalanya dan berkelimpahan di dalam Engkau. Berkati juga studi anak-anak kami, pekerjaan mereka juga, sehingga masa depan mereka indah di dalam Tuhan. Sejak dari muda mereka mengenal iman percaya dalam Tuhan dan berkarya bagi Engkau. Berkati studi dan pekerjaan anak-anak-Mu. Setiap keluarga yang ada, Engkau ikat dalam kasih Tuhan, sehingga ada kebahagiaan dan keharmonisan. Sukacita ilahi terpancar untuk menjadi kesaksian bagi semua orang. Kami bersyukur dalam minggu-minggu ini banyak jemaat-jemaat baru yang bergabung. Tuhan berkati mereka semua dan biarlah di dalam kesatuan tubuh Kristus GKI Sema ini kami bertumbuh bersama dalam iman percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk persiapan gerejamu dalam menyambut Paskah. Latihan-latihan Tuhan urapi dan berkati. Beri kesehatan semua, suara yang baik, hati yang baik untuk dapat menyanyi dengan baik, memuliakan Tuhan. Sehingga pesan Paskah tahun ini, jemaat bertumbuh dalam iman percaya. Jemaat menghayati kembali karya Tuhan. Karya Engkau menebus umat-Mu, menebus kami dari segala dosa, menyelamatkan kami untuk kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami menyerahkan juga sepanjang hari ini, hari kami jalani bersama dengan Tuhan. Usaha pekerjaan, tugas-tugas semua berjalan dengan baik. Bila ada yang bepergian, Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun. Sehat selamat oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.